Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang saya hormati. Di sini hadir secara onsite ada Pak Wakil Dekan, Pak Ari Rahayu, kemudian Kaprodi D3, Pak Lili Murdianto, serta KTU kita, eh, Bu Rahma, kemudian ada ya, peserta secara onsite yaitu Bu Nini. Kemudian hadir pada malam ini sebagai narasumber kita berturut-turut dari ujung Pak Muhammad Sambas. Pak Muhammad Sambas, selamat malam Pak Sambas. Sebagai Direktur Akademik, kemudian ada Pak Listio, biasanya saya panggil Mas Listio sebagai Direktur Marketing dan Humas kita. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Mirsa. Kemudian ada penanggung jawab yang malam ini kita bicarakan yaitu sosialisasi RPL yaitu Bapak Tanjung Prasetyo ya. Malam Pak Dekan. Selamat malam. Baik. eh Bicara tentang RPL. Ini malam ini kita bicara tentang RPL. Dia akronim dari rekognisi pembelajaran lampau. Itu banyak hal yang pasti akan ditanyakan oleh para peserta yang hadir. Oh ya, saya belum menyapa yang hadir di Zoom ada Kaprodi S1, Pak Kaprodi, Pak Hussein Moni. Kemudian kalau saya tidak salah Wakaprodinya juga hadir, Pak Aska Leonardi. Kemudian ada beberapa dosen, Bu Herta, Bu Sumiati, kemudian siapa tadi? Bu Bilkis ya yang hadir di Zoom dan beberapa peserta lain mungkin calon mahasiswa untuk RPL. Saya kembali tadi, rekognisi pembelajaran lampau. Kalau rekognisi kan kita sama pahami itu adalah apa ya? Pengakuan ya, pengakuan. Tetapi apa sih yang dimaksud pengakuan pembelajaran lampau? Nah, sebelum itu kita kulik lebih jauh, maka kita mau dengar dulu apa dasar hukum dari eh, RPL ini. Saya persilahkan kepada Pak Direktur Akademik untuk menjelaskan. Silahkan, Pak. Eh, ya, eh, memang untuk kebijakan untuk pembelajaran atau kebijakan untuk akademik Pak Dekan, ini semuanya berdasar kepada Kemendikbud atau peraturan menteri ya Pak. Jadi kalau kita sebagai lembaga pendidikan untuk aturan ya memang ada di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi, mengatur tentang sistem pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi ya khususnya Universitas Syahid ini juga termasuk mengacu kepada undang-undang tersebut. Kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi sekarang menjadi 53 untuk penjaminan mutu itu yang terbaru itu sebagai pengganti dari standar nasional pendidikan tinggi yang lampau. Kemudian untuk rekognisi sendiri ini Pak Dekan sudah tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau itu sudah diundangkan, sudah disampaikan pada waktu itu. Nah, USAHID pada waktu itu juga sudah sekitar tahun 2000 sudah mengatur aturan itu, kemudian diberlakukan, kemudian diperbaiki dan ada juknisnya yaitu dengan Kemendikbud nomor 162 itu tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan RPL-nya Pak Dekan. Jadi aturan kemudian dan pelaksanaan dan prosedur dan pelaporannya terutama itu sudah ada di dalam peraturan untuk teknisnya 162. Jadi kalau misalnya bagaimana proses untuk RPL yang ada di Universitas Syahid sudah merujuk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud atau Kemendikbud. Itu Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Sambas. Artinya pelaksanaan RPL ini sesuai dengan ketentuan eh, perundang-undangan. Jadi ada payung hukumnya Pak ya. Nah, tadi saya dengar bahwa 2021 sampai dengan 2021 keluar
Permenristekdikti, kemudian Dirjen juga mengeluarkan petunjuk teknis. Ini saya lompat ke Pak Tanjung sebagai penanggung jawab RPL. Kenapa sih kita baru melaksanakan sekarang atau sudah melaksanakan dulu atau baru sekarang kita laksanakan? Dan apa sih yang dimaksud dengan RPL itu? Silakan Pak Tanjung. Baik, mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. Baik, ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dekan ya. Jadi ini namanya RPL itu namanya Rekognisi of Prior Learning. Jadi memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan SKS atau mempercepat pendidikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kalau dibilang rekognisi, ya ini ada pengakuan. Ya next Mas. Ya di slide berikutnya memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan SKS atau mempercepat pendidikan berdasarkan pengalaman. Jadi kenapa baru dilakukan sekarang? Enggak juga sih Pak ya. Cuman gaungnya mungkin dimulai dari sekarang. RPL ini sudah dilakukan semester yang sebelumnya ya Pak ya. Pelaksanaan baru sekarang. Jadi persiapan-persiapan memang perlu diperkuat, sistem perlu diperbaiki dan diperkuat. Dan saat ini kita launch salah satu diantaranya adalah RPL ini kegiatan yang memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi memungkinkan Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman tertentu, pengalaman di dalam keahlian khusus atau lain halnya, memungkinkan Bapak Ibu sekalian yang memberikan arti dan seluas-luasnya untuk mendapat kesempatan pendidikan yang tinggi sesuai dengan semangatnya Merdeka Belajar ya Pak. Ya. Oke, saya lanjut Pak Tanjung. Tadi berarti pengalaman kerja mendapat pengakuan dalam bentuk SKS mata kuliah. Iya. Apakah hanya itu? Atau bisa misalnya sertifikat dan sebagainya itu diakui sebagai sejumlah SKS dalam mata kuliah. Silakan Pak Tanjung. Oke, baik Pak Dekan. Di slide berikutnya kita bisa melihat next. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sambas. Ini adalah peraturan dasar implementasi penyelenggaraan. Jadi memang RPL ini bukan maunya kita, Pak. Jadi sudah di bawah naungan aturan dari pemerintah dan negara, dan jelas peraturan ini merujuk semuanya, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan tinggi setiap warga negara Indonesia. Next. Nah, jadi kalau kita kenali sebelumnya, Mas. Nah, kategori RPL di lingkungan usaha itu yang tadi Pak Dekan bilang tadi, ada RPL tipe A1. Jadi kalau di negara, kita kenal dengan RPL tipe A dan tipe B. Tipe A ini pada lingkungan usaha kita pecah supaya memudahkan untuk implementasinya. Supaya Bapak Ibu juga lebih jelas. Tipe RPL tipe A1 ini pemberlakuannya adalah sama seperti akreditasi atau penyetaraan. Ya, penyetaraan dari hasil ijazah atau transkrip atau proses pendidikan yang Bapak Ibu pernah alami. Ya, secara formal. Namun di tipe A2 yang kita kenal juga di lingkungan usaha itu adalah pengakuan atau rekognisi berdasarkan pengalaman kerja Pak Dekan. Pengalaman kerja ataupun bentuk apapun, sertifikasi apapun, kemudian ada monumental atau hasil karya yang cukup monumental, misalnya Pak Dekan menghasilkan satu karya yang terbaik buat bangsa dan negeri itu juga ada pengakuan. Contoh, misalnya berhasil mempelopori adanya pendirian rumah sakit di daerah terpencil, di daerah desa tertinggal. Puskesmas lah ya. Boleh. Jadi misalnya menginisiasi sesuatu yang memang punya nilai tambah, merupakan karya monumental yang memang orang bisa mengakui keterlibatan dari hasil karya Bapak sendiri. Pembangunan masjid yang saya lakukan? Boleh juga monumental kalau itu memang semuanya Bapak. Nah, kan gitu ya. Oke, baik. Jadi karena monumental berarti ada sesuatu yang memang memberi arti. Kemudian di lingkungan kita juga RPL tipe B, tapi memang kalau RPL tipe B adalah kembali pengakuannya dimulai dari universitas, dari senat,
kemudian ada keterbutuhan tenaga SDM pendidikan, dosen ya diantaranya, kemudian dilakukan dengan rekognisi yang dilakukan berdasarkan asesmen dari LLDP. Nah itu ceritanya panjang Pak, RPL tipe B. Tapi ini buat Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini luas, bisa langsung mengikuti RPL tipe A1 dan A2. Nah Pak, bisa nggak kemungkinan dua-duanya? Bisa saja. Kalau saya ijazahnya SMA, tapi pengalaman saya sudah puluhan tahun, bahkan 30 tahun lebih Pak, terus punya karya monumental, Bapak masuk ke dalam tipe A2. Tapi kalau misalnya saya sudah pendidikan D3 ataupun D1, saya mau melanjutkan lebih jenjang berikutnya. Itu ada pengakuan, itu yang namanya pengakuan tipe RPL tipe A1. Dan pengalaman saya gimana Pak? Diakui juga. Misalnya saya 20 tahun atau 15 tahun di bidang industri apapun bisa diakui. Ataupun sertifikat BNSP, sertifikat yang memang skala internasional, yang memang ada pengakuan termasuk monumental tadi. Jadi ada kemungkinan setiap orang bisa disetarakan A1 dan A2, bisa juga A2. Tapi khusus SMA Pak, itu hanya untuk RPL tipe A2. Baik, tadi saya agak ini ya, artinya begini Pak Tanjung, bagi apa namanya calon mahasiswa yang pernah kuliah di tempat lain, itu bisanya di tipe A1. Artinya itu penyetaraan biasa ya. Nah, tetapi kalau dia diploma 3 juga bisa di A1. Begitu ya. Diploma 1, diploma 2, diploma 3. Ini tapi kalau dia memiliki pengalaman kerja plus diploma, bisakah dia di RPL-kan di tipe A2, itu diplomanya disetarakan, kemudian pengalaman kerjanya juga disetarakan. Bisa demikian Pak Tanjung? Iya, bisa keduanya Pak. Jadi memungkinkan sekali selama punya ijazah dan transkrip Bapak bisa untuk disetarakan. Tipe A1 dan tipe A2 atau disebut saja tipe A lah. Yang di kita Jadi kita katakan kombinasi A1 dan A2. Betul. Kalau begitu A3 ya. Tipe kertas jadinya. Oke, tetapi artinya bisa ya bahwa kombinasi itu. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Saya lanjut. Siapa aja yang bisa di RPL-kan tadi sekilas ya sudah dijelaskan, tetapi apa persyaratan khusus yang memungkinkan calon mahasiswa untuk di RPL-kan? Silakan. Di dokumen tadi bisa dilihat, boleh dibesarin Mas dokumennya? Mas Yudi tolong dibesarin aja. Bukan yang ini. Ya ini, yang dibesarin yang ini. Ya. Oke, next slide. Next slide. Oke, jadi yang nanti dievaluasi ini Pak, kelengkapan dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti RPL, pastikan kelengkapan dokumennya lengkap. Nanti ada diarahkan oleh marketing ya, Pak Listio di samping ini, kalau sebagai Direktur HKM, Humas dan Kerjasama, beliau akan mengarahkan dengan tim pendamping pendidikannya. Jadi kelengkapan dokumennya apa saja dan sebagainya. Nah, kemudian ada portofolio, ini yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang punya pengalaman, sampaikan secara jelas dan gamblang dan detail apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu selama bekerja. Misalnya kayak portofolio, misalnya saya manajer. Manajer ini saya bertanggung jawab sebagai manajer komunikasi. Tugasnya apa saja? Didetailkan Pak. A, B, C, dan D. Itu memudahkan untuk nanti pada saat assessment. Jadi itu bukan CV ya? Bukan, portofolio. Jadi Portofolio. memang kenapa portofolio ini dibutuhkan? Untuk mengetahui waktu saat nanti assessment di tingkat prodi, memudahkan prodi untuk menilai bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian, apakah sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah yang memang kita tetapkan. Misalnya komunikasi bisnis. Oh ini Ibu ini sudah melakukan pengalaman, kebiasaan, kegiatan yang namanya komunikasi bisnis. Jadi rasanya nggak perlu lagi kuliah komunikasi bisnis. Jadi ada disetarakan atau mungkin diekuivalenkan lah ya. Istilahnya diekuivalenkan dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi portofolio ini sangat penting Pak Dekan. Kalau detail sangat sebaiknya. Dan kemudian kalau nanti
suatu waktu kalau diminta untuk wawancara itu untuk menjustifikasi, Pak. Oke. Memungkinkan, mengkonfirmasi. Benar nggak pengalaman ini? Jadi memungkinkan tim asesor memanggil calon mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti RPL hanya untuk diskusi, memastikan, mengkonfirmasikan setiap dokumen dengan portofolio yang Bapak Ibu miliki. Baik, luar biasa ya RPL memberi kesempatan yang sebesar-besar dan seluas-luasnya kepada teman-teman atau calon-calon mahasiswa yang sudah pengalaman kerjanya banyak begitu ya, tetapi belum memiliki kesempatan untuk kuliah. Kan banyak-banyak yang begini Pak Tanjung. Aduh, kok saya kuliah harus dari awal lagi gitu ya. Kadang bahkan dari pengalaman mahasiswa saya ada yang pernah mengatakan yang kelas malam, kayaknya saya udah mengerjakan itu Pak, kok tapi saya harus masih mengikuti kuliah itu. Ya karena kita dulu masih mengakui ijazah SMA-nya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ke Pak Sambas. Setelah reviewer, ya tim reviewer kemudian menyetarakan mata kuliah tersebut, mendapatkan nilai. Apakah itu bisa dapat pengakuan, Pak? Jadi apa pengakuan dari mata kuliah tersebut? Silakan Pak Sambas. Gini Pak, untuk tadi mengenai RPL ya Pak. Jadi kalau sudah tadi disampaikan tentang ekuivalensi atau sepenyetaraan dari kurikulum dari program studi kemudian dengan hasil portofolio itu nanti disetarakan dengan mata kuliah. Jadi tidak mengambil lagi mata kuliah itu. Nah, tinggal yang belum saja nanti yang mengambil mata kuliah untuk kuliah. Itu mungkin ada kekhususan atau yang lain-lainnya itu yang diambil. Itu Pak Dekan. Artinya itu direktur akademik bertanggung jawab terhadap hasil penyetaraan itu untuk dilaporkan ke PD Dikti ya. Iya, jadi prosesnya karena nanti muaranya ke PD Dikti. PD Dikti ini ada dua pelaporan melalui feeder ya, neo feeder itu untuk mata kuliah yang biasa. Nanti ada Sierra Pak. Jadi Sierra ini adalah pelaporan untuk yang RPL. Jadi RPL itu nanti khusus ada pelaporan aplikasi tersendiri untuk pelaporan RPL dan di situ semuanya itu harus dipadankan mana tadi yang sudah disetarakan. Otomatis kurikulum dari program studi tersebut harus sudah ada di sana sehingga nanti ada ekivalensi atau konversi, kemudian mata kuliah apa yang belum diambil nanti baru itu yang akan dilakukan. Oke, Itu sudah. jadi kurikulum plus CPL masing-masing mata kuliah ya sebagai bagian dari pertanggungjawaban ya, akuntabilitas ya. Betul ya, kalau untuk yang misalnya untuk yang kurikulum kemudian capaian pembelajaran itu udah masuk ya, karena mata kuliah dalam kurikulum itu kan langsung masuk pada pelaporan. Pertama kali kita misalnya sebelum melaporkan kita harus memasukkan mata kuliah program studi itu di dalam aplikasi tersebut di PDD atau Neo feeder atau di Sierra-nya. Nah, kemudian dicek lagi di Sierra itu program studi mana yang comply dengan syarat daripada tadi yang sudah saya sampaikan tadi aturan nomor 41 kan ada peraturan bahwa yang dibolehkan untuk untuk di RPL kan adalah program studi yang sudah akreditasi minimal B. Ya B itu yang sudah. Artinya Ya, kita bisa ya? bisa. Ah, Untuk ilmu komunikasi sudah bisa. sudah bisa ya. Sudah bisa karena sudah memenuhi aturan. Jangan cuma S1-nya Mas, D3 broadcast-nya Iya. juga. D3 broadcast juga Pak, karena akreditasinya sudah B, nilainya bagus, B. Kemudian pasca sarjana juga magister manajemen, magister ilmu komunikasi, dan kalau misalnya program doktor disetujui, ya silakan. Kalau misalnya mau di-MPLK juga gitu ya. Yang otomatis kan dari lulusan yang S2 ya Pak Tanjung ya, yang mau ke S3. Itu Pak Dekan. Itu kebijakan pimpinan lah itu ya. Nah, kita bicara tentang Vkom saja. Baik, saya lanjut ke Pak Mas Tio nih. Saya kalau manggil Bapak kayaknya ini ya sudah biasa manggil Pak Tio. Mas Tio. Ya. Mas Tio, saya pernah baca tuh biaya terjangkau selesai sarjana begitu ya. Masuk tahun. dalam RPL 1 tahun. Iya. Gimana tuh penjelasannya Mas Tio? Silakan Mas Tio. Baik. Terima kasih Pak
Pak Dekan, Pak Mirsa. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Tanjung bahwa apabila Bapak Ibu itu bisa masuk ke dalam tipe A1 dan A2 itu sangat memungkinkan untuk menyelesaikan studinya itu dalam waktu 1 tahun. Tentu saja, iya, Luar biasa, luar betul. biasa. Apalagi yang diploma 3, Pak. Ini khusus yang dari diploma 3, kemudian dia punya pengalaman yang sangat banyak sekali ya, itu memungkinkan hanya 1 tahun karena 1 tahun ini kan juga sesuai dengan aturan ya, aturan Dikti bahwa untuk kelayakan seorang mahasiswa itu tinggal di kampus itu minimal Masa harus mukim. ya Nah. masa mukim, betul. Masa mukim itu minimal 1 tahun. Oke. Nah 1 tahun itu apakah dia harus kuliah? Nah belum tentu. Bisa juga untuk penyelesaian teorinya 1 semester, yang 1 semester lagi penyelesaian Tugas skripsi akhir. atau tugas Oke. akhir. Nah, disitulah ya, sehingga disinilah RPL itu sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu yang tadi ya sudah tidak perlu dari awal kuliah, pengalaman kerjanya juga bisa diakui, tapi memungkinkan juga Pak untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Tanjung dari SMA, tapi pengalaman kerjanya sudah banyak banget sampai 30 tahun. Nah, Misalnya karena 20 tahun. karena itu bisa disetarakan SKS-nya itu kalau di kami maksimal bisa sampai 100 SKS. 100 SKS, Ya, luar biasa. khususnya yang Sementara A2 ya. 144 ya untuk Nah, Vkom ya. Artinya memang 1 tahun itu. betul. Nah, itulah 1 betul. tahun kan. Ya. Kalau tinggal 44 SKS berarti kan 1 tahun. Nah, disinilah Pak menguntungkan dari segi pertama waktu, kuliahnya tidak harus lama-lama. Yang kedua adalah dari segi biaya. Oke. Nah, Nah, biayanya berapa nih Mas Tio? biayanya kebetulan pada tahun ini tuh kami memberikan promosi untuk tidak jadi begini, sebetulnya ada uang pangkal, Oke. tetapi promosi kami uang pangkal itu kami free-kan Pak. Yang Alhamdulillah, harusnya luar biasa. 10 juta. Oh, Gitu ya Pak. ya, DP Nah, itu. betul. Nah, kemudian nanti per semester itu untuk Fakultas Ilmu Komunikasi itu hanya sekitar 9,1 ya. 9,1 ini juga sudah termasuk SPP, SKS, kemudian biaya ujian yaitu ujian UTS UAS ya per semesternya. Nanti ujian skripsi juga nggak perlu bayar lagi kan. Nah, juga termasuk praktikum, Pak. Nah, untuk semester 1 dan 2 otomatis hanya membayar itu. Tapi semester 1-nya mungkin ada tambahan sedikit saja, yaitu biaya orientasi studi mahasiswa baru itu 600.000 untuk biaya jaket alma mater dan tes kesehatan. Kemudian kalau dia ada tipe A1 itu ada tambahan biaya penyetaraan sebesar 1,5 untuk Oke. tipe A1-nya. Ya. Nah, nanti tipe A2-nya itu interval, Pak. Oke. Biaya penyetaraannya. Misalnya nih, tadi yang dikatakan oleh Pak Tanjung, calon mahasiswa ini memiliki pengalaman, sertifikasi kompetensi, kemudian pelatihan-pelatihan yang bersertifikat, misalnya dia disetarakan 41 sampai 50 SKS misalnya. Padahal yang di D3 itu bisa sampai 70-an SKS ya. Ditambah misalnya 50 SKS yang tadi penyetaraannya hanya 1,5 karena itu memang sudah flat kalau dari A1. Nah, yang A2-nya tambahan penyetaraannya hanya 3,5 itu sudah 50 SKS. Udah 50. Sampai dengan 50 SKS. Jadi artinya biaya awal itu memang agak tinggi Pak, agak tinggi. Tapi juga kalau saya hitung tidak sampai 15 juta. Tapi kalau saya akumulasikan Ya. dalam 1 tahun, Ya. bayar 2 semester, Ya. kemudian plus tadi, Ya.
dapat ijazah S1 tidak lebih dari 26 juta Mas Tio. Betul Luar sekali, biasa, betul sekali begitu ya, Pak, luar betul biasa. sekali, betul sekali. Nah, itu mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja itu biasanya hitung-hitungannya jelimet Pak. Namun begini, tidak usah khawatir, aduh semester 1 aku harus ngeluarin 9,1 masih ditambah 600 jadi 9,7 masih ditambah 1,5 tambah 3,5 berarti misalnya sampai 50 SKS tadi ya, yang pengalaman kerja dan lain sebagainya. Tambah 5 juta berarti sekitar 14,7. Iya, betul. Tapi itu bisa diangsur, Pak. Aduh, luar biasa Nah, baiknya Mas Tio nih sebagai pemasaran ya. bisa diangsur. Untuk semester 1 itu bisa diangsur 3 kali. Jadi 4 juta yang pertama, nanti sisanya yang kedua dan ketiga itu bisa dibayar kira-kira 2 bulan kemudian. Sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi artinya ada pelunas- waktu untuk bernapas. Betul, Nah, pelunasan itu sampai dengan Januari 2025. Januari Kalau intake-nya di bulan September, gitu Pak. luar Nah, biasa. semester 2-nya itu bisa diperpanjang sampai 6 kali. Jadi Oh, bisa dibayar jadi setiap bulan. 9,1 itu dibagi 6. Betul sekali. Aduh, luar biasa ya. Gitu Bapak. Oke. Mungkin dari saya itu mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik. Monggo. Kapan sih pendaftaran mahasiswa RPL ini? Nah, sekarang ini sudah berjalan Pak, sudah dimulai. Sampai dengan nanti kami akan tutup. Sebetulnya kalau sebelum perkuliahan dimulai itu sampai dengan akhir Agustus. Artinya masih ada sekitar 1 bulan. Tetapi kita masih memberikan, karena perkuliahan itu mulainya 17 September. Jadi kalau bisa 2 minggu sebelum perkuliahan semuanya sudah clear. Oke. Ya Pak ya. Ya. Tetapi kita masih memberikan kesempatan 1-2 minggu. Artinya kalau Bapak Ibu baru bisa mendaftar di awal bulan September itu masih boleh. Oke. Gitu Bapak. Jadi Nah. artinya mahasiswa masih dimungkinkan sampai pertengahan Aduh, semester aku ya, pengen untuk mahasiswa knock out ya. dari ini Oke. boleh nggak sih? Betul. Boleh aja. Tolong di mute yang di Zoom. Yang penting udah beli mana Jis? Tolong di mute yang di Zoom. Belum waktunya untuk tanya jawab. Lanjut Mas Tio. Ya. Artinya untuk penerimaan semester ganjil ini itu sampai dengan September sebelum perkuliahan. Ya. Oke, tanggal 17 ya. Ya. Jadi tanggal 16 pun walaupun mungkin terlambat dia Ya. 1 minggu ya. Karena Betul. kan kalau saya tidak salah SOP untuk RPL ini 1 minggu Iya. penyetaraannya itu sudah harus keluar ya. Oke. Betul. Jadi sampai sekitar tanggal 21 masih dimungkinkan ya Pak Iya, Tio. Oke. betul. Itu sudah clear Pak. Oke. Clearnya itu sampai 21. Sehingga kalau misalnya terlambat itu kuliahnya baru di awal perkuliahan Oke, gitu Pak. ya jadi Biasanya- belum terlalu banyak lah ketinggalan Iya, ya. betul. Biasanya kan baru introduction, kemudian apa RPS ya, Ya. menjelaskan apa timeline nanti Ya. perkuliahan itu dapatnya apa saja, materinya kan seperti itu ya Pak ya. Tata tertib perkuliahan. Iya, betul. Gitu ya, di Perkuliahan pertengahan. awal biasanya masih Ya. ya seperti itu. Oke, Mas Tio, saya Ya. lanjut. Artinya kalau mereka mendaftar setelah September, Ya. itu masuk di semester genap. Betul, karena Oke, kami pendaftarannya membuka pendaftaran setiap semester, Pak. oke. Jadi kalau misalnya sudah telat, waduh, aku mesti nunggu 1 tahun lagi. Nggak Iya. perlu nunggu 1 tahun. Bulan November atau Desember sudah mulai dibuka pendaftaran yang semester genap. Oke, Artinya hanya menunggu beberapa bulan. Nanti perkuliahan mulai bulan Maret 2025. Artinya tiap semester akan ada penerimaan mahasiswa Betul sekali. RPL. Betul, Pak. Baik, sebelum tanya jawab ada beberapa hal yang saya simpulkan bahwa rekognisi pembelajaran masa lalu ini adalah pengakuan terhadap pengalaman kerja maupun proses-proses perkuliahan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Payung hukumnya jelas, Permendikti nomor tahun 2021 dan ini merupakan implementasinya. Siapa saja yang bisa silahkan. Anda bisa memilih A1, A2, atau kombinasi A1 dan A2. Kemudian kapan penerimaannya? Mulai dari sekarang sudah ada penerimaan sampai dengan September untuk semester ganjil. Setelah itu maka masuk pada semester genap. Artinya tidak perlu menunggu 1 tahun untuk mendaftar lagi. Cuma saya tidak tahu gimmicknya tentang apa namanya tadi uang pangkal itu masih berlaku nggak untuk semester genap? Nah ini Mas Tio, gimana nih? Biasanya nih Pak, kalau yang semester ganjil berlaku juga untuk semester Oh, genap. Oke, jadi 1 tahun ajaran ya. Betul Ah, sekali. Nah, Tetapi kalau bisa sekarang kenapa mesti ditunda Mas? nah itu Pak, saya baru mau sampaikan ini Pak. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa melalui room chat atau bisa langsung bertanya langsung dengan mengacungkan tangan. Silahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom atau yang ada di ruangan sini, silahkan. Ada 2 peserta di sini, silahkan. Nggak kebaca. Oke. Dari siapa ini Pak Ari? Bu Sridiani. Dokumen yang tadi sampaikan kapan terakhir pengumpulan dan observasi maksudnya itu seperti apa? Jadi ini pertanyaan kayaknya ditujukan ke Pak Tanjung dan Pak Tio ya. Silakan Home Pimpa untuk menjawab. Kemudian sertifikat kelulusan untuk program RPL apakah sama dengan program yang reguler? Ini mungkin maksudnya bukan sertifikat ya, tetapi ijazahnya setara nggak dengan yang reguler? Silahkan, Pak Tanjung atau Pak Tio. Oh, yang ketiga, apakah program RPL ini sistem pengajarannya online? Silahkan, apakah Pak Tanjung atau di sini juga hadir Pak Wadek ya, Pak Wadek. Jadi nanti kemungkinan Pak Wadek bisa menjawabnya juga. Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya dulu nanti bisa ditambahkan Pak Tanjung ya. Mengenai kapan dokumen itu harus diserahkan, tentu saja secepatnya. Lebih cepat, lebih baik. Jadi begini, tadi proses RPL, proses asesmen untuk dokumen itu kan 1 minggu ya. Sehingga, maaf Ibu Sri Diani, nah Ibu Sri Diani misalnya, dokumennya sudah siap, semuanya di-scan asli ya, kemudian di-scan, kemudian segera diserahkan termasuk tadi yang pengalaman kerja yang portofolionya, kemudian sertifikat-sertifikat kompetensinya, sertifikat pelatihan, termasuk ijazah formal dan transkrip nilainya. Kalau sudah diserahkan kepada kami akan langsung cek semuanya. Apabila sudah valid, sudah clear semuanya sesuai dengan yang Ibu sampaikan, nanti akan kita kirim ke Pak Tanjung. Nanti di Pak Tanjung, di divisinya Pak Tanjung itu akan meneliti lagi, mereview lagi, akan mereview lagi kebenarannya dan lain sebagainya. Apabila belum atau masih ada yang kurang, biasanya disampaikan kepada kami lagi, kami menghubungi ke calon mahasiswa. Apabila sudah clear, langsung di assessment, diserahkan kepada fakultas untuk di assessment, begitu Pak. Nah, itu waktunya itu kami di dalam SOP itu memang 1 minggu, gitu Pak. Oke. Sampai Jadi selesai. dari Direktur kerjasama dan marketing menuju Ya. ke tim RPL di universitas Sekitar itu 3. prosesnya 1 minggu. Enggak, 2-3 hari 2 saja. sampai 3 betul. hari. Nah di Pak Tanjung oke atau dikembalikan 2-3 hari hari juga. juga ya. Kalau 2 nggak salah hari 2 malah. hari. Jadi kemudian setelah itu baru diserahkan ke fakultas. Betul. Fakultas diberi kesempatan 7 hari 7 hari, untuk betul. melakukan review. Betul. Begitu Pak ya. Jadi Ya. 2 minggu waktunya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua tadi. Pak Sambas mungkin Ya, ini. silakan Pak Sambas. Oh iya, Ya. betul Pak Sambas.
Ya. Apakah sertifikatnya setara sama kelas Ya. reguler? Ijazahnya nih maksudnya. Kalau sudah mendaftar di Usahid, ijazahnya kita itu sudah ini Pak. Jadi sudah standar ya Pak ya. Jadi ijazahnya itu tetap tidak ada sertifikat tapi ijazah dan transkrip. Ya, itu yang apa namanya akan diberikan. Jadi bukan sertifikat tapi ijazah dan transkrip yang sudah sah gitu ya, karena kaitannya dengan pelaporan kita sudah lengkap, termasuk nomor seri ijazahnya juga kita dari PDDikti sudah dapat, dari apa namanya PIN-nya itu juga sudah dapat. Jadi ijazahnya itu tetap sah. Untuk perkuliahan, nah perkuliahan nanti kita secara online karena kita akan masuk ke kelas yang karyawan Pak. Kelas Yang- karyawan ya. Iya betul. Oke. Itu jadi Online ya. online. Online. Ya. Pertemuan Iya. pertama yang offline Iya, biasanya. Iya betul. Ya. Perkenalan dengan Ya. dosen yang bersangkutan. Ya itu aja Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sertifikat atau ijazah gitu ya, insya Allah itu sama dengan reguler, tidak ada perbedaan. Jadi hasil penyetaraan pengalaman kerja D3 dan sebagainya itu kemudian setelah direview, disetarakan dengan mata kuliah, Pak Sambaslah yang bertugas kemudian melaporkan itu dalam bentuk transkrip nilai Anda ke PDDikti. Begitu Pak Sambas ya? Oke. Ya, Ada betul, tambahan dari Pak Tanjung? Silahkan Pak Tanjung. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Berkenaan dengan observasi memungkinkan Oh iya, oleh kita. observasi. Iya. Jadi para asesmen yang ada di tingkat prodi memungkinkan untuk melihat ke lapangan, Pak. Tempat bekerjanya, di observe lah ya, paling nggak ditanya pimpinannya, bisa juga. Tapi itu dilakukan secara random. Oke, mungkin nggak gini Pak Tanjung, bahwa mereka menyertakan di portofolio itu dia menyertakan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk memvalidasi pengalaman mereka itu dan kemudian kita mengunjungi atau menelepon. Bagaimana Pak Tanjung? Jadi kalau portofolio itu kan biasanya kalau misalnya saya sebut saja di perusahaan X, saya 30 tahun. Penilaian 30 tahun, pengalaman di portfolionya itu pun harus diketahui rekomendasi referensi dari pihak HRD, Pak. Atau pihak pimpinan di dalam perusahaan tersebut. Jadi Memang harus ada itu ya? harus. Iya. Jadi kalau tadi prosesnya 2 minggu itu kalau berjalan semuanya dengan baik, misalnya dokumen Bapak Ibu sudah lengkap, sudah silakan saja sesuai dengan portofolio. Nanti ada di-share aja nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi sudah saya bagikan supaya memudahkan. Boleh ditampilkan Mas sekali lagi yang tentang dokumen. Nah ini kalau yang di sini yang buat profesi apa saja. Jadi ada dokumen wajib. Sebelumnya Mas boleh? Nah ini dokumen wajib Pak. Ini memang mau tidak mau semua harus ada. Ijazah di sini ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang telah tempuh. Pak saya SMA kan pasti ada ijazah kalau dulu lulus ya. Transkrip. Kemudian uraian mata kuliah ini gimana nanti ada formnya ya Pak Listio ya. Jadi saya belajar di kampus ini misalnya komunikasi bisnis misalnya. Pernah di kampus sebelumnya D1. Apa aja sih yang dibelajarkan? Atau mungkin paling mudah yang paling cepat ada nanti bisa dibantu oleh Pak Listio dan tim dikomunikasikan. Oh ini yang mau diajukan RPL yang mana? Yang mata kuliah untuk di adjustment kurang lebih seperti itu. Nanti dibantu jangan khawatir. Jadi kewajiban itu dilakukan. Jadi Silakan kalau ada dipenuhi. kesulitan bisa menghubungi Mas Tio ya dalam mengisi Langsung, form ini langsung ya. direspon. Oke. Ya, terus kemudian selain kewajiban ini, yang kedua kalau misalnya saya bekerja next Mas. Kalau saya misalnya hanya sebagai profesional atau bekerja, ada perbedaannya Pak. Jadi selain dokumen wajib, ada penyertaan. Kalau memang Bapak Ibu misalnya sebagai pengacara gitu ya, atau mungkin akuntan gitu kan. Jatuhnya Corporate communication, kita boleh bicara tentang corporate komunikasi ini. communication. Langsung saja pasti ada sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Oke. Pengalaman dari lembaga asosiasi internasional misalnya atau BNSP gitu ya. Oke. Itu boleh disampaikan. Kemudian tanda bukti keanggotaan dalam profesi atau misalnya dia tergabung di dalam asosiasi ISKI tertentu. misalnya. Ya, boleh. Sebagai tim pakar. Ya, boleh. Surat dukungan dari asosiasi industri biasanya ada pengalaman. Kalau di kami di hotel PHRI Oke. yang menaungi hal tersebut. Kemudian menyampaikan Perbumas lah ya. portofolio pribadi yang di dalamnya berisi uraian profesi, pengalaman serta cakupan kerjanya. Detail, Pak. Oke. Jadi habis ini langsung itu aja lampirkan ketemu Pak Listio, langsung diproses.
Oke. Dua hari Mas Tio ya. Prosesnya 2 hari di di Mas Palisio, Tio, di saya 2 hari, di ini kemudian ke 7 hari. fakultas. Dengan catatan semua lengkap. Lengkap ya. Jadi tergantung 11 kelengkapan. hari sudah keluar penyetaraan mata kuliahnya, Ya. artinya sudah dianggap pernah mengikuti mata kuliah itu, Ya. dan oleh Pak Sambas diupload ke Sierra, Ya. ya, Ya. Sierra. Dengan Jadi, catatan habis bayar, Pak. oh SK iya, sama itu semua harus saya udah bayar bayar. dulu, ya. Bayar berapa Mas Tio? 11 Enggak, sebentar. bayar pertama 11 hari itu maksimal loh Pak. Jadi maksimal. ya kan Oke. tadi di fakultas kalau misalnya sudah Bisa selesai 3 hari berarti hanya 1 minggu kan. Iya, Gitu. jadi paling lama Ya. ya 11 Ya, hari itu paling betul. lama. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya tadi ada pertanyaan buat Mas Tio. Gimana sih caranya mendaftar RPL ini? Gimana caranya, Kak? Karena saya pernah dengar online. Ya. Untuk generasi saya disuruh online mendaftar kayaknya kok gimana gitu. Tapi coba dijelaskan Mas Tio. Baik. Jadi sekarang ini kan sudah masa digitalisasi ya Pak ya. Masanya sudah mudah banget semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal mendaftar saja. Mungkin kalau boleh Mas ditayangkan yang punya saya, tapi yang di informasi dan konsultasi nanti ada alur juga. Wah, belum keluar. Belum muncul. Ini Keluar, masih punya Pak keluar, Tanjung. keluar Ini keluar dulu. Punya Pak Tanjung keluar dulu. Gantian. Iya betul, ke bawah lagi Mas. Next lagi. Next Mas. Enggak, terus. Nah ini Mas stop tadi. Nah ini mungkin yang sekarang ini lagi mengikuti melalui online, bisa dicatat di sana. Bisa dicatat informasi dan konsultasi bisa melalui pendaftaran bisa melalui ini Pak, website kami, tinggal buka saja www.ushahid.ac.id/admisi. Nah, Oke, klik itu terus. Iya, udah itu sudah langsung cari aja yang program RPL. Oke. Sudah ada Pak. Nah, atau bisa menghubungi kami kalau mau masuk program S1 itu ke 0811 878 0101. Nah, Bapak Ibu yang pengen masuk ke S2 bisa RPL nggak sih? Nah, bisa juga menanyakan ke informasinya di 0811 932 635. Nah, kalau bingung boleh tanya yang ke program S1-nya, Pak. Oke. Jadi kami juga menyediakan layanan untuk konsultasi S2 Oke. selama kami bisa menjawab. Kemudian next Mas, yang sebelumnya tadi alur, Pak. Mungkin penting. Naik yang sebelumnya. Bukan, yang sebelumnya. Iya. Nah, ini alurnya. Ini alur pendaftaran untuk registrasinya nanti pertama mengunjungi website dulu ya. Lalu setelah itu mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu nanti bisa pilih periode pendaftaran dulu. Nah, ya, nanti jalur pendaftarannya pilih yang RPL ya, yang RPL. Kemudian yang ketiga itu ya alur ketiga, kemudian setelah itu mengisi formulir pendaftaran, kemudian bisa di-download form RPL-nya karena di situ ada beberapa form yang harus diisi seperti tadi dokumen-dokumen dan lain sebagainya ya. Lalu melakukan pembayaran pendaftaran melalui VA atau virtual account yang sudah dikirim. Jadi setelah mengisi form pendaftaran, biasanya akan dikirim form VA untuk melakukan transfer biaya pendaftaran sebesar 400.000. Kami tidak membedakan yang reguler, yang kelas karyawan maupun yang RPL itu pendaftarannya semua sama 400.000. Kemudian setelah itu, setelah melakukan pembayaran pendaftaran, baru silakan login kembali karena di dalam emailnya sudah ada
sudah kita kirim ID maupun passwordnya. Nah, kemudian masuk ke sesi atau alur keenam yaitu upload dokumen. Upload dokumen pendaftaran dan juga dokumen-dokumen RPL-nya dalam bentuk PDF. Masing-masing dokumen tidak boleh lebih dari 2 MB ya. Lalu seleksi masuk ini adalah wawancara dan pengumuman sekaligus karena apa? Pada saat wawancara sebetulnya bisa diketahui Pak berapa SKS yang akan ya disetarakan dan di situ sudah bisa diperhitungkan juga berapa kira-kira lama studinya karena SKS-nya sudah diketahui total SKS 144 makanya tadi kalau misalnya bisa 100 SKS yang disetarakan berarti tinggal 1 tahun lagi. Nah, lalu Alhamdulillah. ya kemudian isi dan baru mengisi dan melengkapi biodata. Setelah itu klik finalisasi pembayaran biaya kuliah selesai. Biaya kuliah ini tadi ya bisa di-adjust dengan melalui angsuran 1, 2, 3 untuk yang awal gitu Pak. Nah setelah itu selesai Pak. Oke. Jadi kalau buat saya ini rumit, tetapi saya yakin bahwa yang native digital itu nggak akan rumit seperti ini ya untuk generasi-generasi yang native digital. Betul Pak. Saya kira mungkin alurnya memang agak banyak. Enggak. Ya. Ini sederhana menurut saya. Iya, Ya. kalau nanti dilakukan akan sederhana Pak. Iya. Betul. Sama dengan sister Mas, saya juga awalnya pusing melihat sister itu ya, tetapi begitu mengisi, ya. akhirnya ya mau tidak mau memang harus kita mengisi Iya. dan alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, saya enggak tahu ke Pak Tanjung atau ke Pak Tio. Dimunculkan Mas. Apakah saya harus memilih jurusan sesuai dengan pengalaman kerja saya? Nah, misalnya saya pengalaman sebagai manajer maintenance building. Saya harus kemana nih? Begitu. Silakan. Saya dulu nanti Ya. Pak Tanjung nambahin, Pak Sambas nambahin ya. Begini, biasanya kami akan mengarahkan jurusan atau prodi yang sesuai dengan pengalaman maupun dengan ijazah diplomanya misalnya. Kenapa seperti itu? Karena agar penyelesaian studinya itu biar cepat. Jadi nggak bisa kalau misalnya pengalaman di maintenance building kemudian mau masuk ke ilmu komunikasi. Tentu nggak nyambung. Tapi minta 1 tahun ya nggak mungkin bisa gitu. Tetapi kalau dia mungkin masuk ke teknik industri atau teknik lingkungan, nah yang kira-kira selinier ya, selinier ilmunya maupun baik secara akademik maupun secara pengalaman itu akan mempercepat. Nah biasanya ini nih Pak pemilihan prodi ini yang kadang-kadang suka bisa nggak saya nyebrang tapi saya cepet gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya di manajemen maksudnya begini, diploma 3 manajemen tapi pengalaman bekerjanya di komunikasi. Nah itu masih sedikit nyambung Pak gitu, masih sedikit nyambung. Tetapi kalau misalnya nih diploma 3-nya manajemen atau komunikasi, pengalaman kerjanya juga di komunikasi, tapi dia pengen masuk RPL-nya ke Fakultas Hukum, tentu saja tidak banyak yang disetarakan ya. Kecuali dia punya pelatihan-pelatihan, itu pun juga mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi pasti masih akan menempuh sekitar 2 tahunan mungkin gitu Pak. Artinya bisa saja, tetapi tentu konsekuensi adalah mata kuliah yang bisa disetarakan dengan pengalamannya akan sangat sedikit. Dan lama Studinya. Nah, Terjawab gitu, ya? Iya. Oke. Mungkin ada yang menambahkan? Mas siapa? Mas Sambas atau Pak Tanjung? Ada yang mau ditambahkan silakan. Tadi sudah disampaikan Pak Tio, memang apa yang dari pengalaman pekerjaan ya harus disesuaikan dengan prodi yang mana yang tadi yang akan diambil. Kemudian kalau tadi mengenai industri ya cocoknya yang di teknik ya, keteknikan teknik industri atau teknik lingkungan tadi atau maintenance tadi.
Kemudian kalau tadi yang ke komunikasi ya setidaknya ya di bagian dan komunikasi Pak itu lebih mengarah ke situ sehingga pengalaman pekerjaan yang tadi sudah dilakukan bisa disarankan lebih besar di sana begitu. Baik, ada pertanyaan dari Bu Sandy, cuma saya tidak bisa membaca dari jauh. Nah, silakan Pak Listio. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah izin bertanya Pak, biaya program RPL apakah sama dengan program reguler? Nah, kalau mahasiswa RPL ini masuknya adalah nanti ke kelas karyawan. Ya, tidak bisa masuk ke reguler pagi. Jadi, mengikuti biayanya juga biaya kelas karyawan, Pak. Gitu. Makanya tadi per semester adalah 9,1 ya. Kalau reguler mungkin agak murah, tapi yang kelas pagi ya. Tentu saja kalau calon mahasiswa memilih RPL, pasti dia bekerja kan Pak, nggak mungkin tidak gitu. Jadi dia walaupun dia bisa, oh saya kan kerjanya bisa malam, misalnya seperti itu, tetap dikenakan biaya yang kelas karyawan karena nanti perkuliahannya juga mengikuti perkuliahan kelas karyawan. Ya, itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 adalah tolong dijelaskan lebih detail tentang pembayaran pendidikannya. Baik, untuk biaya kuliahnya itu sudah flat. Jadi UKT 9,1 per semester itu sudah termasuk SPP, SKS, biaya ujian dan juga biaya praktikum. Kemudian tambahan biaya awal adalah biaya Osmaru sebesar 600.000. Kemudian biaya penyetaraan yang apabila dia dari diploma itu pasti ada biaya penyetaraan 1,5 dan juga biaya untuk pengalaman kerja dan lain sebagainya, penyetaraan dari pengalaman kerja itu nanti sesuai interval. Jadi mungkin bisa saya kasih gambaran 1 sampai 10 SKS yang disetarakan itu tambahan biayanya 1 juta. 11 sampai 20 SKS 1,5, kemudian 21 sampai dengan 30 SKS tambahan biayanya 2 juta, khusus yang A2 ya, yang penyetaraan pendidikan non formal ya Pak ya. Kemudian 31 sampai 40 SKS itu 2,5, jadi intervalnya 500.000 untuk biaya, interval untuk jumlah SKS 10. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah ada program pembayaran cicilan untuk biaya pendidikannya? Tadi sudah saya jelaskan, untuk biaya pendidikan awal semester itu kami memberikan kesempatan 3 kali angsuran. Kemudian nanti di semester 2 dan seterusnya itu bisa 6 kali angsuran. Bayar gitu, Pak. bulanan ya. Betul, Angsur dibayar bulanan. bulanan. Oke. Itu mudah-mudahan terjawab Bu Sandy ya. Baik, terima kasih Pak Sambas. Nih ada pertanyaan dari mahasiswa lama. Ini dia titip ke saya DWA. Apakah saya yang sudah ikut kelas karyawan bisa ikut program RPL? Kayaknya ini ada hubungannya dengan Pak Sambas. Silakan Pak Sambas. Nanti Baik. dikuatkan ya Pak Tanjung. Ya, baik. Karena dia sudah kuliah di sini, otomatis yang data yang lama harus ditutup, Pak. Jadi harus mengundurkan diri terlebih dahulu ya untuk yang lama, kemudian dia mendaftar untuk yang baru. Karena kelas RPL ini adalah mulai dari awal, Pak. Jadi mulai dari awal, jadi yang sudah pernah, namun kalau misalnya 1 semester bagaimana ya tetap akan hilang. Dia mendapatkan transaksi yang lama karena tapi mengundurnya di semester genap misalnya. Nah, tetap harus ditutup dulu, kemudian dia mendaftar ke kelas RPL tadi untuk yang akan datang. Begitu, Pak. Artinya dia harus mengundurkan diri dari Betul. mahasiswa saat ini gitu ya. Iya, karena RPL itu dihitung dari mulai awal. Oke. Iya. Pertanyaannya, apakah mata kuliah yang sudah diambil itu bisa disetarakan, Pak Sambas? Nah, penyetaraan ini kan bukan mahasiswa pindahan, Pak. Jadi dia tetap dari awal, tetap mata kuliah itu tidak, karena nanti di dalam pelaporannya itu tetap ikut apa namanya ketahuan ada
di sana. Tapi tetap harus menyelesaikan dulu kalau misalnya mau diakui gitu kan. Tetapi kalau sudah dia mau pindah ke RPL, ya otomatis yang lama tidak diakui. Tetap mengundurkan diri dulu ditutup, kemudian mendaftarkan untuk kelas RPL untuk angkatan ganjil dari nol lagi. Pak Tanjung kalau ada tambahan. Oke, mungkin supaya memperjelas Pak Sambas bahwa jangan sampai nanti oh ya udah saya pindah aja ke jalur RPL gitu. Jadi kalaupun sudah statement mengundurkan diri, jadi yang kita akan menilai adalah pengulangan penilaian dari yang baru, Pak. Karena dia dalam sekolahnya dia belum selesai, baru semester 1. Jadi ijazah yang dipakai adalah ijazah terakhir waktu dia akan mendaftar. Misalnya saya D1, ya sudah yang dipakai D1. Nggak bisa diakuin lagi nanti mata kuliah yang sudah ada itu dilakukan untuk disetarakan, diakui, nggak bisa. Jadi jelas murni kalau dia udah semester 4, misalnya semester 6, terus saya minta jalur RPL dan mata kuliah saya minta diakui, nggak bisa. Malah justru harusnya secara ideal harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Malah nanti konsepnya bisa jalur pindahan ya Mas ya. Ya harus ganti prodi malah. Nah, jadi memungkinkan hal itu, tetapi lebih bagus selesaikan terlebih dahulu dan mengarah untuk RPL kelas yang untuk S2, Pak. Saya membayangkan kalau saya udah semester 3, sudah 63 SKS. Iya, Saya minta di RPL kan. 63 SKS hangus dong ya. iya angus, Pak. Ngapain saya ikut RPL? Nggak usah, Pak. Lanjut aja kan. Ya, nanti S2-nya Selesaikan aja. S2-nya baru di Iya. RPL kan. Ya, jadi 1 tahun kuliah S2. Itu sangat mungkin ya Pak Tio ya. Oke. Betul Pak, betul. Nih ada pertanyaan, saya enggak tahu ditujukan ke Pak Sambas atau ke Pak Tio atau ke Pak Tanjung. Kayaknya masih dari Bu Kiki ini. Apakah memungkinkan ada kelas khusus, misalnya mahasiswa berasal dari satu kantor yang sama? Kalau boleh, berapa minimum jumlah mahasiswa dan apakah bisa diselenggarakan secara online? Ini kayaknya Pak Sambas sama Pak Tio ini. Ya. Baik, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kami memang membuka peluang untuk berkuliah di kantor karena nanti bisa membuat MOU, Pak, bisa kerjasama dengan kantor tersebut. Jadi kan pertanyaannya tadi dalam satu kantor ada sekian orang. Nah, tentu saja ada batas antara 15 sampai 20. Jadi kalau kurang dari itu mungkin tidak bisa. Lebih boleh dong. Kenapa? Lebih boleh dong. Iya, kalau Lebih lebih dari boleh. 20 boleh dong. Kalau lebih dari 20 boleh, Ya. tapi kalau kurang dari 15 jangan. Harus ke sini gitu ya. Karena begini, nanti ada biaya khusus kalau untuk yang seperti itu gitu. Jadi kita hitungannya adalah grup atau grup company ya. Jadi dari bidang keuangan juga sudah sudah membuat itu ya Pak, sehingga ini bisa dijadikan satu contoh, misalnya dia ada 15 orang atau 20 orang, nanti dosennya yang datang ke sana bahkan kalau pada saat dia harus sesi offline. Tapi online itu sangat memungkinkan karena memang selama ini perkuliahannya tadi seperti disampaikan Pak Sambas itu sebagian besar adalah online. Oke. Jadi nggak masalah. Gitu. Saya jadi ingat waktu kita punya kelas Garuda Mas ya. Betul sekali. Dosen itu dijemput ya diantar ke training centernya Garuda Iya. untuk memberi kuliah ke karyawan Garuda ya. Betul, Oke, Pak. jadi sangat dimungkinkan, sangat terbuka. Ini pertanyaan terakhir dari saya Mas Tio. Seandainya saya sebagai dosen membawa atau siapapun, misalnya teman-teman mahasiswa lama yang udah semester 3 atau 4 tadi ya, aduh berarti saya udah nggak bisa RPL dong. Kalau gitu cari temen aja ya untuk di RPL kan begitu ya. Apa keuntungan saya atau mahasiswa lama tadi dengan membawa seorang atau beberapa orang mahasiswa yang mau di RPL kan? Silahkan Mas Tio. Baik, ini kami punya program yang namanya Member Get Student, Pak. Jadi kalau di luar ada Member Get Member ya. Nah, ini karena dia membawa student ke kami atau ke Universitas Said,
maka kami menamakan member get student. Nah, untuk yang S1 membawa, misalnya Pak Mirsa tadi membawa 5 orang gitu. Per orang kita berikan 500.000. Ya. Tapi Lumayan. kalau misalnya Pak Mirsa membawa 11 orang ke sini, apakah satunya 500.000? Tidak seperti itu. 10 dihitung satu orang 500.000, yang ke-11 dan seterusnya satu orangnya 1 juta, Pak. Waduh, luar Jadi- biasa. Jadi kalau Pak Mirsa membawa 11 orang, otomatis akan mendapat 5 juta plus 1 juta. Jadi 6 juta. 6 juta. Pak Mirsa membawa 15 orang, Pak Mirsa akan mendapatkan 5 juta plus 5 juta, 10 juta. Buat DP mobil baru ya. Betul. Seperti itu. Demikian juga untuk yang S2. S2 juga punya member get student. Kalau untuk yang membawa temennya untuk kuliah di S2, rewardnya lebih besar, Pak. 750.000 per mahasiswa. Yang S3 per mahasiswa 1 juta. Luar Kalau biasa temennya misalnya ada yang mau masuk ke S3 gitu ya Pak ya. Nah nanti dia akan mendapatkan reward sebesar 1 juta. Mau Pak. itu RPL, mau itu reguler, Semua sama Pak. Oke. Jadi yang membawa sebagai member get student tadi itu kita perlakukan sama. Mau itu membawa mahasiswa reguler. Jadi sekarang ini lagi masa pendaftaran. Pasti ada yang punya adik, mungkin anak, mungkin ponakan, mungkin tetangga dan lain sebagainya, ajak masuk ke Usahid. Oke, Ya. siap. Terutama ke Fakultas Ilmu Komunikasi Siap, tentu siap. saja gitu. Oke, terima kasih Mas Tio. Ada Sama-sama, lagi Pak. pertanyaan? Sudah selesai pertanyaannya. Jadi tadi Mas Tio menyampaikan ada nomor kontak yang Anda bisa hubungi untuk meminta penjelasan tentang RPL. Tetapi saya bisa simpulkan bahwa dengan RPL ini mau tipe A1 maupun tipe A2, apalagi kombinasi A1 dan A2 sangat memudahkan, ya sangat efisien dan sangat efektif bagi mereka yang masih berminat untuk menyelesaikan program S1. Bisa dikomunikasi, tentu saja pilihannya adalah sesuai dengan pengalaman kerjanya. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang sosialisasi RPL. Silakan pertanyaan lebih lanjut menghubungi nomor WA sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Tio tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada kata penutup mungkin dimulai dari Pak Tio, sudah Boleh. megang mic, silakan. Iya, karena saya paling penting ini Pak, informasi ya, dan konsultasi mungkin boleh dicatat di 08. Kalau tadi mungkin yang di layar itu belum difoto ya. Biasanya kalau saya mengikuti apa namanya online seperti ini biasanya siap-siap Pak. Yang penting-penting kita foto gitu. Iya, Jadi iya, nggak iya. perlu dicatat. Monggo bisa dicatat di nomor untuk informasi dan konsultasi program S1 di 0811 878 0101. Sangat mudah dihafal. Pelan-pelan, Mas. 0811 Pelan-pelan, Ya. pelan-pelan. 0811 878 0101. Di sana ada sekitar 6 orang yang bisa menjawab gitu Pak. Oke. Jadi kami punya tim ada 6 orang. Lalu program S2 itu di 0811 932 635. Saya ulang, 0811 932 635. Kemudian untuk membuka informasi dan lain sebagainya maupun pendaftaran itu bisa ke www.usahid biasa ya, kemudian .ac.id/admisi. Nah, nanti pilih yang program RPL. Kalau ingin RPL, kalau program reguler tinggal masuk saja. Program kelas karyawan juga seperti itu, Pak. Oke. Itu dari saya, Pak. Monggo. Terima kasih Mas Tio. Buat Sama-sama, teman-teman Pak. di room chat itu ada nomor kontak yang disampaikan tadi oleh Mas Tio. Silakan Pak Sambas, kata penutup. Ya,
kami sangat senang bergabung dengan Unpad Syahid. Kami mohon pelayanan akademik dan pelayanan mengenai mahasiswa kami akan utamakan, Pak Mirza, dalam proses akademik sampai selesai, Pak. Alhamdulillah, artinya Anda akan dilayani dengan baik dalam proses akademik. Itu dijamin oleh Direktur Akademik. Baik, terima kasih Pak Sambas. Silahkan RPL, tim RPL Pak Tanya. Oh cukup. Baik, demikian malam ini acara kita tentang RPL. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kembali sosialisasi tentang RPL ini, bisa melihat di kanal YouTube S84 Channel. Ya, itu punya Fakultas Komunikasi. Jadi YouTube resmi dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi saya ulangi lagi, S84 Channel. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, Mas Waalaikumsalam Tanjung, dan warahmatullahi Mas Sambas. wabarakatuh. Selamat Sama-sama. malam. Mohon maaf juga kalau ada kata yang salah.